wis live belum sih? Dereng, ini kan nong sih Facebook gitu. TikTok. Wis tuh. Facebook. Angel main sini. Tutup orang ya. Nggih mantan medam. Nah, mending Pak. Ada 40%. Mulai. Coba. Belum lab. Pas na posisinya sih. Silakan langsung ya. Oke. Anu ngobrolnya besok toh ya Pak. Ngundangnya apa ya? Mbak apa? Mbak Novi, Mbak Ayu. Enggak, bebas. Oh nggih. Mandan mriki Mbak Ayu. Oke. Halo guys, lagi kedatangan tamu-tamu istimewa. Sesama konten kreator Mas Abijar dan Mbak Ayu. Selamat datang Sugeng Rawuh di tempat saya. Terima kasih sambutannya Pak Dalang. Oke. Gini loh Pak Dalang, ini terkait dengan saya kan, saya sound system juga Mbak Ayu. Ini biasa dengan sebagai kalang itu kadang kan mungkin ada keluhan untuk monitor kanan kiri yang dibutuhkan itu suaranya seperti apa, harus bagaimana. Monggo. Begini, menurut saya sebagai pelaku seni yang di saat saya lagi pentas di panggung itu memang membutuhkan suara yang jernih. Terus suara gamelan itu karakternya masing-masing. Ada yang suaranya triple, ada yang fokus ke bassnya. Itu kalau sound systemnya nggak bagus, suaranya, audionya nggak jelas, memang apa ya, sedikit kecewa. Cuman misalkan mau komentar di situ ya nggak etis ya, orang namanya orang Jawa kan harus ya saling menghargai. Tapi kalau harus diungkapkan ya mungkin seperti itu. Terus untuk suara biar nyaman ya harus kenceng, tapi yang jelas ada audionya yang masuk, suara vokalnya juga jelas. Nggak apa sebentar apa namanya itu bengung ya. Ya itu istilah bahasa mungkin audionya bahasanya apa Mas? Feedback. Terus gini, untuk kalau biasanya kan yang belum menghadapi wayang terus dijob dapat wayang itu kan belum tahu untuk sebenarnya untuk wayang itu untuk vokal yang utama itu suara dalang atau gamelan atau sindennya yang paling menonjol untuk suaranya. Untuk vokal ya jelas suara dalang ya. Oh, ya. Tapi suara sinden juga harus jelas. Suara sinden juga harus jelas. Cuman yang lebih dominan memang harus yang vokal dalang. Gitu. Terus misalkan suara kendang itu kan ada yang dungnya, ada yang taknya itu. Misalkan yang taknya itu dominan ke treble. Terus yang untuk dungnya itu tergantung kebutuhan. Kalau kendang ciblon ya dibuka bassnya, tapi enggak terlalu gede sih. Mengikuti lah ya. Iya, menyesuaikan saja. Kalau untuk suara kendang yang gede namanya kendang pun itu ya dominan bass.
terus suara gong untuk bisa membuka di speaker suara gong itu nampak jelas, itu ya bass yang dominan. Iya. Terus gini, pertanyaan satu lagi yang saya heran ya, itu kalau barangan itu tutup dari sore sampai pagi ya, iya kan? Apa nggak ngantuk? Begini, kalau untuk ngantuk itu mungkin karena pikiran kita bekerja, pikiran bekerja, terus kaki bekerja, tangan bekerja, mata bekerja, telinga bekerja. Telinga bekerja untuk mendengarkan laras gamelan, kaki untuk ngeprak, tangan juga kecuali untuk megang wayang juga untuk dodok kotak. Terus pikiran selalu bekerja, ini habis ini adegan ini tinggal apa lagi, terus temanya apa, poinnya apa yang lagi dibahas gitu. Jadi apa ya, kayak mesin kerja terus. Terus lagi ini tentang kencing. bukan. Kalau tentang kencing diselang aja bisa apa-apa. Apa nggak lapar? Apa bisa makan itu dalang sambil makan? Sebenarnya sih nggak etis ya kalau lagi pas lagi manggung makan. Tapi mungkin karena dulu Pak Entus itu misalkan lapar ya makan biasa. Makan biasa. Mie apa-apa gitu untuk mengganjal perut. Nah sekarang jadi apa ya, pengikutnya itu ada yang seperti itu. Saya juga pernah tapi bukan pas lagi mayang. Misalkan anak saya lagi naik, yang lagi sabetan anak saya kan posisi nganggur lah, saya ya bebas lah mau makan apa mau ngerokok ya, itu hal yang wajar. Tapi kalau pas lagi mayang saya ya belum pernah makan. Belum pernah. Profesional lah ya, profesional. Iya. Kayaknya nggak lurus juga ya. Berarti sebelum berangkat persiapkanlah kenyang dulu lah ya. Enggak Cuman juga sih, apa malah puasa? Justru malah kalau terlalu kenyang, perut kita terlalu, biasanya malah saya enggak juga, malah makan saja juga sedikit banget kok. Tapi untuk lapar ya apa ya, mungkin terhibur atau mungkin karena fokus ke pekerjaan, jadi untuk laparnya juga berbeda, enggak lapar banget gitu loh. Iya. Tapi yang mungkin misalkan PL itu kan bingung. Gimana? Apa pernah terjadi enggak? Kalau saya alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Apalagi ke BAB untuk buang air joglo saya belum pernah. Mudah-mudahan ya janganlah ya. Iya. Itu kan pasti harapannya ya jangan. Kalau sampai terjadi seperti itu, saya merasa itu suatu kegagalan. Mungkin karena kurang sehat, bisa jadi kan misalkan orang yang gulanya tinggi, diabetes itu sering kencing ya, itu beresiko memang. Ya dulu ya pernah ada misalkan Suwardi Pakde itu turun karena perut ya, itulah mules BAB apa kencing ya pernah. Terus ada lagi yang pipis pakai gelas, Terus yang lucunya lagi, penitinya kan nggak tahu. Peniti itu yang pekerjaannya beresin alat-alat. Kebetulan itu malah justru penayakan itu yoga yang beresin wayang. Setelah itu katanya dulu ceritanya itu Pak Sono Suwagi, Pak Dalang Sono Bombong kencing ditaruh di gelas. Terus yoga yang beresin wayang itu ndak tahu, dikiranya itu teh. Wedane bapak kemalau ora diminum, ki wis anyes ki seger. Diminum. Kisah-kisah seperti itu di dunia pedalangan kadang banyak kisah-kisah yang lucu. Sering sekali. Misalkan ngantuk ya, Yoko kan biasa karena malam untuk tidur, untuk kerja. Apalagi kalau lagi ngedur banyak job ya, kan pasti ngantuk juga. Nah,
ada yang jahilin. Dulu kan misalkan ya yoga itu dikasih berkat, dibrengkesi pakai daun jati, terus dibrengkes pakai belarak daun kelapa itu, nah, terus diikat. Nah, tabugongnya itu dipindah tempat. Nah, diganti brengkesan berkat. Nah, yang pas gamelan mulai tunggakak yang diambil brengkesan berkat dia pukulan ke gong yang bubar sini. Sering itu kisah-kisah lucu seperti itu. Makan dulu kan lauk ada sekalian dikasih ke nasi dikasih lauk, misalkan itu ada serundeng, ada ikannya. Nah, ada yang jahilin jenang, ikannya diambil diganti jenang, di itu campur sama serundeng, kan dikiranya daging ya sapi. Begitu makan, nah terus dagingnya dimakan ternyata jenang. Kenakalan yoga itu banyak sekali, lucu-lucu. Ini kembali ke masalah sound system. Biasanya untuk jenengan itu di geber apa ya? Itu monitornya di depan jenengan, di belakang geber, atau di kanan kiri? Kalau sebenarnya sih lebih asik kanan kiri ada, terus ada yang di depan untuk kontrol si vokal dalam. Yeah. Itu memang sangat membantu kalau ada yang di depan. Tapi kalau misalkan kanan kiri pun ya sudah lumayan bagus sih. Tapi kalau ada yang lebih ke khusus kontrol vokal dalam ya lebih terbantu sekali. Itu kalau untuk yang di depan itu kontrol vokal dalam, itu yang bunyi hanya vokal dalam atau ada gamelannya? Kayaknya vokal dalam tuh ya. Saya kan nggak begitu memperhatikan, tapi yang fokus, yang jelas itu kok vokal ya, suaranya. Vokal dalam iya. Yang paling menonjol itu ya depan. Karena tujuannya sih mungkin operatornya itu kan untuk membantu vokal dalam biar si dalang itu nggak merasa berat untuk dengerin suara sendiri. Apalagi kalau lagi job rame ngedur ya, terusan itu, nah itu kan suara harus disayang, nggak usah pakai suara powerful, tapi udah dengar suaranya sendiri jelas, itu lebih untuk menghemat suara. Tapi kalau soundnya nggak bagus memang ya merusak ya, menurut saya. Iya, menurut saya itu si vokal dalam itu cepet habis, serem. Bisa melihatkan ya wayang 1, 2 atau gimana, bisa sedikit diceritakan?